Baik, selamat pagi, siang, dan sore. Saya Niwelondari akan mempresentasikan tugas akhir studi saya dengan judul Perancangan Redesain Interior Kantor PT Jaya Kusuma Sarana Bali. Baik, lanjut. Lokasi site. Lokasi site ini berada di Jalan Imam Bonjol. Kantor ini berada di kompleks pertokoan yang sudah dibangun. Ruko yang digunakan adalah ruko PT Gadarata di Imam Bonjol Square, Blok AA 21. Bisa dilihat pada gambar, di sana sudah ditandai yang berwarna merah adalah lokasi kantor dari PT Jaya Kusuma Sarana Bali. Next. Nah, di sini tema konsep pada kantor redesain JKS ini, di sini saya memakai tema konsep yaitu Zen Biofilik, di mana Zen adalah sebuah cara bagaimana ruangan benar-benar dapat digunakan untuk bersantai, suasana kontemplatif, dan seimbang secara visual dan menenangkan. Desain Zen ini memberikan kesan luas pada ruang dengan minimnya pembatas. Selain itu, penggunaan furnitur yang sederhana dan penataan yang rapi. Lalu penerapan desain biofilik pada ruang dapat ditunjukkan dengan membuat penerangan dan ventilasi udara alami dan adanya unsur air serta tumbuhan dalam ruang. Penerapan unsur alam dapat diaplikasikan melalui penggunaan material alam dan replika bentuk-bentuk alam melalui desain, pola ornamen maupun finishing interior. Di sini pada skematik ini bisa dilihat ada layout redesign, lalu ada materialnya, ada referensi pada ruang, lalu ada furniture seperti meja, kursi, sofa, lampu gantung, dan juga adanya tanaman. Untuk scheme color di sini pemakaiannya yaitu warna coklat, krim, putih, dan abu. Oke, next. Nah, penjelasan singkat mengenai kantor PT Jaya Kusuma Sarana Bali atau JKS. PT Jaya Kusuma Sarana atau JKS adalah sebuah perusahaan kontraktor nasional yang menawarkan jasa pelaksanaan konstruksi. Sebagai salah satu kontraktor Indonesia berskala besar, JKS memiliki kompetisi mengerjakan proyek konstruksi struktural dan arsitektural bangunan komersial di seluruh Indonesia. Memiliki peralatan konstruksi yang lengkap, JKS telah menyelesaikan puluhan proyek besar yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia. PT Jaya Kusuma ini yang berpusat di Jakarta, lalu mendirikan cabangnya di Bali yang berada di Jalan Imam Bonjol. Bangunan kantor JKS yang berada di Bali ini berdiri di bangunan ruko. Baik, next. Selanjutnya ada gambar existing pada kantor JKS ini. Sebelumnya ada beberapa ruang yang tidak tertutup karena ruang-ruang tersebut masih dipakai, jadi tidak bisa dimasuki. Jadi hanya beberapa ruang aja yang dapat difoto. Dari tampak depan di sini bisa dilihat di kiri atas itu ada tampak depan. Lalu ada sampingnya ada ruang meeting lantai 3. Lalu ada ruang resepsionis. Di bawahnya ada ruang estimate, ada pantry dan ruang logistik. Next. Denah redesign. Nah, di sini kantor JKS ini ya di sana ada bangunan tersebut memiliki 3 lantai. Nah, lantai pertama itu yang sudah diredesain ada resepsionis, lalu ada cost control, logistik, ruang meeting kecil, lalu di belakangnya ada pantry dan ruang santai, lalu di sebelahnya ada toilet difabel dan toilet untuk pegawai. Naik ke lantai 2 itu ada ruang direksi. Di sana di kantor JKS ini memiliki 2 kepala direksi. Lalu ada area sekretaris, lalu ada ruang arsip, ada ruang estimate, lalu ada pantry, ruang bersantai juga, lalu ada area santai duduk-duduk di area tangga. Lalu di lantai 3 ada ruang meeting, ada area tunggu, ruang arsip, ada ruang keuangan, ada area untuk bersantai di dekat tangga, lalu ada pantry,
dan untuk ada area bersantai juga, dan ada toilet. Di setiap lantai itu ada toilet. Next. Baik, ini untuk tampak depannya. Tampak depannya itu di sini memakai kayu merbau finishing cat water base. Lalu ada untuk pintu masuknya menggunakan swing door, material kaca, kayu kamper, dan finishing furnish. Lalu di sebelahnya itu ada pemakaian jendela bulat dengan material kaca, kayu kamper, dan finishing furnish yang dicat yaitu dengan dicat putih finishing matte. Lalu di atasnya itu bakal akan ditaruh itu seperti vertical garden. Next. Nah, ini potongannya. Ada potongan AA dan potongan BB. Untuk di atas itu, di kiri atas itu ada potongan AA dan di bawah itu ada potongan BB. Bisa dilihat. Next, masih di potongan. Ini untuk potongan CC untuk di atas dan di bawah itu adalah potongan BB. Next. Nah, rencana dinding. Rencana dinding sendiri itu di sini dominan memakai dinding kayu, yaitu dengan dinding kayu jenis WWC fluted panel. Lalu dinding putih dengan merek cat yaitu Nippon Paint dengan finishing matte. Dan juga ada dinding keramik dengan platinum Amazon brown motif kayu ukuran 40x40 di area kamar mandi. Oke, next. Rencana lantai. Di sini dominan memakai lantai teraso dan lantai parket. Nah, di lantai teraso ini hanya di beberapa ruang, seperti untuk lantai 1 itu seperti di area resepsionis, area cost control, logistik. Lalu di lantai 2 itu pemakaian teras itu pada area sekretaris sampai area bersantai. Untuk lantai 3 pemakaian lantai terasu ini itu di area ruang tunggu, area bersantai sampai pantry. Untuk lantai parket di sini penggunaannya itu pada lantai 1 di area meeting kecil dan ruang santai. Untuk di lantai 2 itu pengaplikasiannya di ruang direksi, di estimate dan area pantry. Untuk di lantai 3 itu di meeting room dan ruang keuangan. Lalu juga ada pemakaian lantai keramik dengan ukuran 40x40. Oke, next. Rencana plafon. Untuk rencana plafon di sini dominan memakai plafon kayu jati lamber sering, dan juga ada pemakaian plafon kayu yang dijajarkan begitu saja, dan juga ada pemakaian plafon gypsum. Next, rencana kusen. Di rencana kusen ini dominan memakai pintu swing dan juga pintu kaca. Next, rencana furniture. Di sini ada beberapa furniture yang dipakai itu dominan memakai dengan furniture material yang dominan dipakai yaitu material seperti kayu dan sofa, dan dominan itu adalah furniture kursi. Oke, next. Rencana aksesoris. Untuk rencana aksesoris ini tidak banyak. Jadi setiap lantai itu hampir sama pemakaian aksesorisnya. Ada wall decor, jam dinding, wall plant, dan cermin. Baik, next. Rencana titik lampu. Nah, di setiap lantai ini hampir sama. Pemakaiannya itu ada lampu downlight, lampu fitting, lampu dinding, stop kontak, saklar ganda, lampu gantung, dan juga ada lampu track light 15 watt. Next, rencana elektrikal ada AC, CCTV,
terus ada alat pemadam kebakaran. Next, rencana plumbing bisa dilihat ada pipa air bersih, ada air kotor, lalu ada septic tank, ada meteran air. Next, detail ruang di sini ada denah ruang resepsionis dan juga ada potongan AA dan BB. Next, untuk detail ruang yang kedua, di sini memilih ruang direksi. Di sini bisa dilihat ada potongan AA dan BB. Next, ada detail furniture. Di sini memilih mendetailkan di meja kerja. Bisa dilihat di sini, dan ini ada 3D image-nya. Lalu furniture yang kedua itu ada meja resepsionis. Bisa dilihat pada gambar. Lalu untuk detail aksesori di sini ada rak dinding dengan material kayu. Lalu next ada detail standing lamp dengan khas Jepang gitu. Dan di area sisi lampu itu ada gambaran seperti wanita Jepang pada zaman dahulu. Baik, next yaitu video animasi. Oke.